DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk pansus hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Apakah ini akan berjalan mulus? Kami akan membahasnya bersama ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Bung Ferry Amsari, kemudian juga ada Nimerodi Gulo, Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, serta Teguh Bandang Waluyo, Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Bapak-bapak, selamat petang. Bisa mendengar suara saya semuanya? Ya, Selamat petang. Baik, saya ingin ke selamat petang Pak semua. Baik, saya ingin ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Pansus Hak Angket terkait dengan proses pemakzulan dari Bupati Pati Sudewo? Terima kasih. Yang pertama, kami sudah melakukan rapat internal dulu dan kami mengundang para ahli untuk mengecek sejauh mana terkait dengan ya, kami sudah jalan, Mas. Hari ini kami awalnya sudah rapat internal dengan tim ahli sekaligus akademisi. Kami harus ngecek dulu apakah proses yang kami jalani ini sudah betul atau tidak. Kami tidak mau proses ini nanti di pertengahan jalan ada problem atau kita ada permasalahan terkait administrasi dan yang lain, Mas. Terus yang kedua, kami sudah mengumpulkan data-data termasuk berapa yang harus kita masukkan ke dalam pansus. Kami ada 12 item data-data yang sudah kami siapkan dan alhamdulillah itu juga masukan dari teman-teman aliansi Kabupaten Pati. Ada 22 awalnya. Betul. Terus kita cek, kita rapatkan dengan tim ahli kami. Ada 12 butir yang sudah kami sepakati dan alhamdulillah 2 hari kami bekerja sudah jalan 1 item yang sudah kami kerjakan, Mas. Pak Teguh, saya izin bertanya, karena saya juga kemarin sempat ke Pati dan saya mendapatkan informasi bahwa 22 item yang kemudian sudah diringkas menjadi 12 disebut memenuhi unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Pati Sudewo. Betul demikian? Saya tidak bisa menyampaikan ini Pak Sudewo ini melanggar dan tidak, karena proses juga kami baru jalan. Tetapi dari 12 itu rasa-rasanya semakin kuat kami menguatkan pansus ini karena data itu juga bukan hanya dari fraksi saja, tetapi juga teman-teman masyarakat, aliansi, tokoh agama, tokoh masyarakat memberi masukan sehingga kami meyakini dari 12 itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, Mas. Oke, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa terkait dengan 12 poin ini. Saya ingin ke Pak Gulo. Pak Gulo, apakah kemudian pernyataan yang kemudian tadi disampaikan oleh Ketua Pansus Hak Angket meyakinkan Anda bahwa Bupati Pati akan dimakzulkan? Baik, sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Bandang tadi bahwa dari hasil penyelidikan yang kemudian kita himpun oleh aliansi, ada 22 item yang saya sebut sebagai dosa hukum dari Pak Bupati Sudewo. Ketika kita serahkan itu dan kemudian pansus kemudian lebih merampingkan lagi menjadi 12. Dari 12 ini saya pikir iya, karena memang ada banyak aspek hukum yang dilanggar oleh Pak Bupati. Dan saya berharap itu ya pansus akan lebih serius, terutama dalam soal kajian hukumnya agar ini tidak menjadi alasan cacat formal dan alasan cacat material ke Mahkamah Agung kelak. Sejauh ini menurut Anda Demikian. proses dari Pansus Hak Angket ini sudah berjalan sesuai dengan aturan, sudah berjalan secara transparan? Ya, sampai saat ini kita akan pantau dan saya lihat memang tim pansus ini saya pikir serius dan Pak Bandang sendiri saya lihat sangat serius. Oke. Karena ini kan aspirasi masyarakat. Baik. Dan kita sudah berharap dan mendesak pihak pansus serius. Baik. Karena memang ini fakta bukan dibuat-buat. Baik, saya ingin ke Bung Ferry Amsari, bahwa tadi sudah disebutkan, Bung Ferry, 12 poin yang kemudian disebut dilakukan pelanggaran oleh Bupati Pati ini kuat indikasinya dilakukan oleh Bupati Sudewo. Apakah menurut Anda ini akan berujung pemakzulan atau mungkin bisa saja digembosi di tengah jalan?
Ya, karena ini masuk ke ruang politik ya, hak angket maupun nanti akan berujung kepada pemakzulan, tentu selalu ada dua kemungkinan. Namun kalau dilihat berdasarkan ketentuan ya, pasal 67 dan pasal 76 di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah soal kewajiban dan larangan kepala daerah, pada dasarnya itu semua sudah bisa dilihat bahwa misalnya kewajiban dia harus menjaga tata tertib kehidupan masyarakat dengan kondisi upaya dia menyatakan bahwa eh, kebijakannya 250% pajak akan dinaikkan, itu sudah meresahkan publik. Perlu diingat bahkan poin meresahkan publik itu ada di pasal 76 bahwa seorang kepala daerah dilarang ya membuat kebijakan yang mampu menimbulkan keresahan publik. Itu sudah jelas sekali, bahkan kita bisa lihat Pak Bupati menyatakan jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saja dia siap menghadapi. Nah, ucapan tindakan dia yang menimbulkan keresahan itu sudah terang benderang ya memenuhi syarat untuk kemudian beliau diberhentikan sebagaimana ketentuan dari pasal 78 Undang-Undang Ya, Pemerintahan Daerah. baik Bung Ferry. Tapi Dan yang kita tahu juga Bung Ferry bahwa sebelumnya Bupati Pati Sudewo sudah menyebutkan bahwa dirinya dalam tanda kutip tidak akan mundur karena dipilih secara demokratis oleh rakyat. Apakah ini upaya untuk kemudian Bupati Pati Sudewo berlindung di balik mekanisme konstitusi? bukan, jadi kalau beliau baca ketentuan undang-undang, sebenarnya kepala daerah bisa diberhentikan. Kan Bisa ada diberhentikan dan tiga bisa mundur kondisi. secara sendirinya? Iya, bisa mundur. Ya kan ada tiga, satu kemudian meninggal dunia, kedua mengundurkan diri, dan ketiga diberhentikan. Nah, yang jalan di DPRD Pati adalah format diberhentikan melalui DPRD. Ada format lain melalui Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau beliau bijaksana, kan diharapkan karena sudah meresahkan publik, beliau mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tapi kalaupun kemudian menyatakan bahwa beliau tidak bisa diberhentikan, itu ya salah. Karena undang-undang sendiri mengatakan itu bisa. Bahkan diatur di dalam Undang-Undang MD3 ya, bahwa DPRD itu punya hak untuk kemudian memberhentikan kepala daerah atau bupati sepanjang dihadiri oleh 3/4 sebagai mekanisme quorum di DPRD. Lalu dari 3/4 yang hadir itu, maka kemudian 2/3-nya menyatakan untuk memberhentikan presiden, kepala daerah, maka dengan Baik. sendiri ya berhentilah kepala daerah itu ya. Baik, saya ingin ke Pak Gulo. Pak Gulo, bahwa kita sudah mendengar Pak Bupati ini responnya tidak mau mundur dalam tanda kutip karena setelah dipilih secara demokratis. Anda menilai bahwa hal ini merupakan upaya untuk kemudian berlindung di balik mekanisme konstitusi atau seperti apa? Ya, Ke saya ya. Ya, saya silakan Pak Gulo. pikir ya dia punya hak untuk menyatakan itu karena pasti dia akan diberikan masukan oleh tim ahli hukumnya. Tetapi saya yakin bahwa ketentuan yang sudah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang dikatakan Pak Ferry itu sangat memungkinkan dan tidak mungkin tidak bisa dilakukan impeachment berdasarkan ketentuan yang ada. Nah, saya perlu sampaikan juga ya bahwa sebenarnya pernyataan-pernyataan Pak Bupati ini terakhir ketika dia mengatakan bahwa saya tidak mundur karena saya dipilih secara konstitusional dan yang demo itu adalah segelintir orang. Kata segelintir orang sebenarnya memancing lagi amarah orang karena itu ratusan ribu orang yang datang dan menganggap itu segelintir orang. Nah, karena itu sebenarnya situasi yang membuat panas ini sebenarnya bukan semata-mata karena kejengkelan warga terhadap beliau, tetapi karena dia selalu memproduksi kata-kata yang memancing masyarakat. Sudah ada masalah dipancing lagi. Seharusnya kan tidak begitu kalau beliau bijaksana untuk menyambut demo itu. Cukup aja mengatakan bahwa saya akan memperbaiki pemerintahan saya dan segala koreksi akan saya perbaiki. Ini kalau dipancing terus kata-kata ini pasti kemungkinan akan ada aksi berikutnya. Akan Iya, ada aksi demikian. berikutnya.
Iya, karena begini ya, kita ini di Pati, kita tidak bisa mengidentifikasi siapa yang akan demo karena berbeda dengan tipologi demo-demo yang ada di tempat yang lain. Ini masing-masing begitu, masing-masing memuat misalnya pernyataan-pernyataan akan demo di berbagai tempat. Itu nanti dengan sendirinya akan berhimpun kembali. Demo yang kemarin itu kan sebenarnya nggak diorganisir. Satu demi satu buat pernyataan di TikTok, lalu kemudian berhimpun bersama-sama. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pihak kepolisian untuk menjinakkan demo itu nggak bisa dijinakkan. Karena itu semua orang membuat satu kubu untuk mengorganisir demo-demonya. Jadi mau dia tahan misalnya dia akan rayu tim hukum misalnya, nggak bisa akan berhenti karena itu hampir semua satu RT dia buat sendiri organisir demonya. Tapi Jadi gini Bang kalau Dolo, itu bahwa ya, betul masyarakat sudah melakukan perlawanan yang begitu masif, tetapi kita tahu bahwa Gerindra Pusat juga menyebutkan akan mengikuti proses yang kemudian tengah berlangsung. Apakah Anda memaknai bahwa belum ada kehendak dari Partai Gerindra untuk meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya? saya berpikir begitu ya karena sampai sekarang harusnya Pak Presiden Prabowo yang berasal dari Gerindra dia harusnya memberikan nasihat untuk mundur karena secara moral beliau sudah nggak layak jadi pemimpin. Orang bayangkan aja sikap masyarakat ketika dia menyambut demo di tanggal 13 itu. Bayangkan itu dia bukan lagi dianggap sebagai pemimpin, sebagai orang yang menjadi contoh, yang menjadi orang tua, tapi dilemparin dengan aqua. Itu menunjukkan bahwa secara moralitas dia sudah nggak mampu menjadi teladan dan masyarakatnya juga tidak menganggap dia sebagai orang tua, pemimpin yang akan mengayomi. Bagi saya, kalau saya lakukan begitu, saya mundur karena Oke. beribu-ribu orang, ratusan ribu orang sudah menyatakan diri bahwa Anda tidak layak. Nah itu terserah ya. Kita berharap Partai Gerindra sebagai pemegang tampuk pemimpin sekarang itu harusnya memberikan contoh kepada kita bahwa pejabat-pejabat yang disodorkan ke kita kemarin itu dan kemudian terpilih harus mampu dia menghandle nilai-nilai moralitas, tidak harus berlindung di dalam Baik. konstitusi ya. Ya. Baik, saya ingin ke Pak Badang. Saya ingin konfirmasi sebenarnya seperti apa suasana kebatinan di dalam pansus khususnya Partai Gerindra. Apakah menghendaki Pak Bupati mundur atau justru ingin mempertahankan? Pak Badang. Saya yakin masyarakat Pati dan pada khususnya sudah bisa menilai lah sikap Gerindra seperti apa. Tapi yakinlah bahwa 7 fraksi di DPR setuju hak angket, setuju melakukan pansus, dan Gerindra juga mengusulkan catatan di mana itu ada catatan terkait dengan kondisi yang ada di masyarakat Pati. Beliau juga memberikan catatan terkait dengan data-data terkait yang dilakukan Pak Bupati yang kurang tepat di hati masyarakat Pati, Mas. Oke, tapi begini, apakah kemudian persetujuan terkait dengan hak angket ini berkorelasi juga dengan pertujuan untuk memakzulkan? Tapi ini akan kita bahas bersama dengan Bapak-Bapak. Usai jeda tetaplah bersama kami, saudara, di Kompas Petang. Pak Bandang, saya ingin tanyakan lagi bahwa tadi Anda menyebutkan Partai Gerindra memang setuju untuk kemudian menggelar hak angket. Tetapi apakah Partai Gerindra di Pati juga setuju untuk kemudian memakzulkan Bupati Pati Sudewo? Terkait dengan pemakzulan nanti ke depan Pak Sudewo seperti apa, saya yakin masyarakat Pati pada umumnya, pada khususnya, dan masyarakat se-Indonesia sudah bisa menilai lah. Kemarin 7 fraksi aja mengajukan hak angket semua. Tetapi prinsip fraksi kan punya kebijakan masing-masing. Nah, dalam hal ini rapat pansus makanya kami terbuka itu masyarakat biar tahu, biar bisa menilai fraksi mana yang gasnya setengah-setengah, fraksi mana yang tidak mau main-main, fraksi mana yang kena masuk angin. Semua itu kita terbuka di dalam pembahasan pansus dan berharap semua masyarakat bisa menilai, terutama teman-teman aliansi masyarakat Pati bisa menilai langsung nih. Ya. Karena kami tidak ada yang kami tutup-tutupi pembahasan. Tapi penilaian Anda Partai Gerindra ini setengah-setengah nggak gasnya?
Saya nggak bisa menyampaikan ya Mas, pokoknya Oke. masyarakat aja yang bisa menilai ya. Oke, tapi potensi untuk kemudian memanggil Bupati Pati Sudewo ini ada Pak? Jika ada memang kapan kiranya direalisasikan? Baik, ini kan ada 12 item, baru satu item, besok item kedua. Nah, rencana memanggil Pak Bupati sangat dimungkinkan Mas, karena kami tidak mau menerima aduan, permasalahan, bukti, data hanya dari satu pihak. Nanti kami akan konfirmasi kepada Pak Bupati, betul tidak hal ini? Iya tidak. Tetapi sekali lagi kami tidak bisa menjanjikan nanti kami undang Pak Bupati dan tidak. Kami pengen biarkan pansus ini bergulir, berjalan seirama mungkin. Kalau memang dimungkinkan di situ membutuhkan Pak Bupati, pasti kita panggil. Bahwa pansus memiliki waktu 60 hari memang Pak, tetapi kan ketika memang terlalu lama, apakah ini tidak berpotensi untuk kemudian suasana semakin panas atau kembali panas di Pati? Ya itu yang jadi khawatir kami, tapi Oke. karena kami meyakini bahwa kami tidak ada yang main sehingga pansus ini terbuka, kami meyakinkan masyarakat bahwa kami tetap menjaga amanah teman-teman. Kami tidak mau ada korban lagi di Pati, kami tidak mau ada bencana lagi di Pati, Ya. sehingga kami tidak ada yang gasnya setengah-setengah, Mas. Ya, oke, itu juga yang tentu kita harapkan bersama. Saya ingin ke Bung Ferry. Bung Ferry, bahwa tentu situasi dan kondisi di Pati harus sama-sama kita jaga. Apakah ada mekanisme yang cepat yang mungkin saja dilakukan oleh pansus untuk tadi buat suasana Pati ini tetap kondusif, tetapi konstitusi juga tetap berjalan? Ya, kan berdasarkan ketentuan undang-undang pemerintahan daerah, mekanismenya bisa sangat cepat sebenarnya kalau dilihat dari apa yang ditentukan undang-undang bahwa bupati sudah membuat keresahan. Jadi pemberhentian bupati. Ya, halo. Silakan Bagi lanjutkan. saya dipersingkat juga agak, ya, bagi saya ketentuan undang-undang itu mempertegas bahwa fakta di lapangan sudah terang benderang terjadi kerusuhan, keributan di Pati ya. Ya, jadi jangan DPRD memperpanjangnya terlalu lama sampai harus 60 hari. Dalam hitungan minggu pun diperkenankan oleh undang-undang dan itu konstitusional. Tentu secara politik situasi dengan hak angket akan bernuansa untuk meredam situasi yang ada ya, karena waktu dan temponya akan bisa panjang. Tetapi ada baiknya jangan itu dijadikan ruang untuk menimbulkan kerisauan baru. Kalau mau cepat sih lebih sederhananya Menteri Dalam Negeri kemudian memberhentikan karena bisa berdasarkan pertimbangan dari gubernur bahwa bupati sudah melanggar apa-apa yang kemudian menurut pasal 67 dan 76 merupakan pelanggaran yang tidak diperkenankan dilakukan oleh kepala daerah. Oke, bahwa Mendagri juga bisa memberhentikan. Tapi menurut Anda, apakah perlu secepat mungkin pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati ini untuk kemudian memanggil Bupati Pati Sudewo? Ya, mau dipanggil, pilihannya tidak dipanggil, tentu itu bergantung DPRD. Tetapi agar kedua belah pihak didengarkan, ada baiknya memang DPRD segera melakukan panggilan. Misalnya dengan kenapa dia bersikap ketika publik mengkritik, dia mengatakan silakan datang 50.000 orang ya. Nah, sikap-sikap seperti ini yang tadi saya dengar juga menjadi tabiat bupati ya, bahkan setelah kerusuhan menganggap aksi-aksi ini hanya segelintir orang, bagi saya itu cukup konyol ya. Padahal kalau dilihat dari video-video yang tersebar, kerusuhan ya, bahkan pembakaran terjadi. Nah, bagi saya itu sudah jadi alasan yang sangat cukup bagi DPRD untuk memberhentikan bupati. Siap, saya ingin ke Pak Gulo dulu. Pak Gulo, tadi bahwa nampaknya tidak hanya satu cara, yakni pansus hak angket untuk kemudian melengsarkan Bupati Pati. Ada mekanisme yang tadi sudah disampaikan Bung Ferry, Mendagri bisa saja memberikan rekomendasi itu. Anda akan mengupayakan sampai ke tingkat gubernur mungkin atau ke Mendagri, Pak Gulo? Ya, sebenarnya tanpa harus berdesak-desakan warga untuk ke Jakarta mendesak Menteri Dalam Negeri. Seharusnya Menteri Dalam Negeri harusnya bertindak, kan tidak perlu harus kita datang ke sana. Ya kan, dia kan pemimpin yang harus mengontrol bupati di bawah. Begitu melihat fakta-fakta situasi di Pati yang begitu mengerikan sekali ini, kan harusnya mereka lebih responsif. Jangan menunggu
Tetapi kalau itu ditunggu, bisa jadi, itu yang saya katakan tadi, bahwa masyarakat Pati nggak bisa dikendalikan. Karena ini aksi nyata yang tidak disetting oleh siapa-siapa yang berkaitan dengan langsung kebijakan-kebijakan Bupati itu langsung menyentuh pribadi per pribadi. Jadi nggak mungkin bisa dihalau itu. Nah, harapan kita adalah pansus ini agar segera bertindak. Kalau terlalu lama, saya takutnya itu nanti akan muncul gelombang yang lebih besar. Ini bukan nakut-nakuti, karena saya sudah melihat berbagai elemen masyarakat sebenarnya pinginnya cepat. Ya. Bahkan ada teman-teman mengatakan akan melakukan aksi kembali, dan itu nggak bisa dihalau. Nah, seharusnya sebelum terjadi korban berikutnya, itu Menteri Dalam Negeri mengambil tindakan. Bahkan mungkin karena Pak Presiden ini dari Partai Gerindra, harusnya bersikap arif untuk merespon situasi lapangan agar tidak terjadi hal yang membuat situasi menjadi runyam. Oke, artinya saya ingin tegaskan sedikit, Pak Golo, artinya masyarakat Pati Bersatu juga mendesak Kemendagri untuk kemudian memberikan rekomendasi pemakzulan Bupati Pati. Ya, pasti begitu. Oke. Pasti akan dilakukan itu. Oke, ya. Baik. Saya ingin ke Pak Bandang. Pak Bandang, apakah selain terkait dengan mekanisme yang kemudian sedang berjalan di Pansus, DPRD juga apakah berkomunikasi dengan Kemendagri terkait dengan hal ini? Kami belum berkomunikasi ke siapa aja, Mas. Kami tidak mau komunikasi ke beberapa pihak. Kami fokus item 12 kita pelajari, kita dalami, kita cari bukti-bukti, kita cari saksi. Jadi menurut kami yang menguatkan kebijakan Pak Bupati salah nanti adalah saksi dan bukti-bukti, Mas, di lapangan yang harus kita kirim ke Mahkamah Agung itu. Sehingga kami belum melakukan komunikasi ke Mendagri, ke gubernur maupun kemanapun, Mas. Baik, Pak Bandang, untuk kemudian menenangkan warga Pati yang juga menonton Kompas TV, saya ingin tanyakan, apakah Pansus memiliki target pasti kapan kiranya, tanggal berapa, bahwa hasil dari Pansus ini akan kemudian dikeluarkan dan diserahkan kepada MA? Sekali lagi, kami baru berjalan 2 hari ya, Mas. Kami belum bisa menyampaikan itu, dan itu baru satu item kemarin itu. Oke. Satu item aja belum selesai, kita baru mau menginjak item kedua kaitan dengan kebijakan pajak saja. Nanti baru besok tanggal 19 baru kita mulai lagi. Sehingga yang jelas kami siap maraton, mulai dari pagi sampai sore sampai malam kita siap. Yang penting yang kita undang harus ready dan data-data itu harus lengkap, sehingga kami tidak ada yang namanya mengurangi waktu, Mas. Dalam artian kita tidak mau waktu itu terpotong ke sia-sia, Mas. Yang jelas kami ini di DPRD juga tidak terus kita diam, tidak. Kami hari ini biarpun libur, kami juga cari informasi kebenaran apa item 12 itu. Hari ini aja kita cari informasi, dan saya sudah mendapatkan data, besok kan kita panggil kaitan pajak. Hari ini sudah ada aduan dan saya langsung ke rumah pemilik yang punya pajak, itu naiknya ada yang 1000%, ada yang 800%, ada yang 600%. Okay. Mulai dari tadi pagi kami tim sudah ke bawah semua mau ngecek betul nggak sih yang dikatakan masyarakat itu, dan kita ketemu dengan warga langsung, Mas. Ada yang naik 1000%, Pak Bandang? Ada. Datanya besok mau kita tunjukkan. Kita kan besok mau manggil DPKD nih. Okay. Kita mau tunjukkan. Kemarin kan Pak Bupati bilang 250 itu hanya sebagian, tidak semuanya, hanya beberapa. Nah ini juga 600, 700, ada yang 1000%, ada. Okay. Ini besok kami serahkan data-datanya, betul. Baik, itu juga temuan menarik. Saya ingin ke Bung Ferry, singkat saja, ketika kita melihat polanya, apakah ini Pansus Hak Angket akan bergulir cepat atau seperti apa menurut Anda? Ya, semestinya cepat ya, apalagi tadi Pak Bandeng sudah mengatakan ada kenaikan pajak 700 hingga 1000%. Itu juga menunjukkan bahwa Bupati berbohong di depan publik ya, bahkan kepada banyak pihak hanya 250%. Nah, kalau dilihat dari bukti-bukti seperti itu sih sebenarnya ketentuan pasal 67, 76, 80 ya, 78, 80 semua sudah mudah sekali untuk dilakukan, tinggal kemudian kesepakatan DPRD untuk memastikan bahwa Pak Bupati layak untuk diberhentikan, lalu dokumennya akan dikirim ke Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung untuk memutus
final and binding pemberhentian tersebut ya. Baik, tentu kita berharap bahwa proses yang kemudian sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati dapat berlangsung secara transparan dan juga cepat. Terima kasih Bapak-Bapak, ada Bung Ferry Amsari, Pak Teguh Bandang Waluyo, dan juga Pak Nimerodi Gulo atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih, Pak.